Shalom Bapak Ibu, saya percaya bahwa kita semuanya dalam perlindungan dan pemeliharaan Tuhan. Dan saya percaya juga bahwa Bapak Ibu tetap dalam pengharapan kita di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Di masa-masa yang sulit ini, di masa-masa pandemi yang kita tidak tahu kapan berakhirnya, dan sebagai masa-masa yang sangat mempengaruhi seluruh aspek kehidupan manusia saat ini, mempengaruhi kehidupan ekonomi, sosial, aspek-aspek kehidupan yang lain. Tapi di saat-saat kita berharap kepada Allah, terkadang kita diperhadapkan pada situasi pengharapan yang berbanding balik dengan kenyataan yang kita hadapi. Terkadang bahwa apa yang kita harapkan tidak sesuai dengan kenyataan yang saat-saat ini kita hadapi. Sepertinya pengharapan dan harapan kita terhadap janji Tuhan itu sepertinya tidak terwujud atau tidak mengarah ke sana. Bapak Ibu, sebetulnya situasi saat ini juga pernah dialami oleh Abram dan Sarah. Di dalam Kejadian pasal 12 ayat 1 dan 2 saya bacakan, "Berfirmanlah Tuhan kepada Abram, pergilah dari negerimu dan dari sanak saudaramu dan dari rumah bapamu ini ke negeri yang kutunjukkan padamu." Ayat yang kedua, "Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau serta membuat namamu masyhur, dan engkau akan menjadi berkat." Bapak Ibu, di situ Abram dipanggil oleh Tuhan, lalu Tuhan memberikan janji bahwa dia akan menjadi bangsa yang besar. Otomatis Abram dan Sarah akan mendapatkan keturunan. Akan tetapi di dalam Kejadian pasal 15, Abram dan Sarah menghadapi situasi yang berbanding terbalik, tidak sesuai dengan harapan seperti janji yang Tuhan janjikan. Kejadian pasal 15 ayat yang pertama, "Kemudian datanglah firman Tuhan kepada Abram dalam suatu penglihatan, janganlah takut, Abram, akulah perisaimu, upahmu akan sangat besar." Ayat yang kedua, Abram menjawab, "Ya Tuhan Allah, apakah yang akan engkau berikan kepadaku? Karena aku akan meninggal dengan tidak mempunyai anak, dan yang akan mewarisi rumahku ialah Eliezer, orang Damsyik itu." Lalu kata Abram, "Engkau tidak memberi kepadaku keturunan, sehingga seorang hambaku nanti menjadi ahli warisku." Bapak Ibu, Abraham menyadari pada saat itu ada situasi yang berbanding terbalik dengan apa yang Tuhan janjikan di pasal yang ke-12 ayat yang kedua, bahwa Abram dan Sarah akan mendapatkan keturunan, dan keturunannya akan menjadi bangsa yang besar. Dan itu menjadikan sesuatu hal yang membuat Abram menjadi goyah akan keyakinan akan janjinya Tuhan. Abram menyadari bahwa pada saat itu dia merasa sudah tua. Sarah istrinya pun sudah mati haid. Dan itu membuat dia rasanya pengharapannya tidak akan terwujud. Bapak Ibu, saat ini kita akan belajar bagaimana Abram dan Sarah merespon situasi yang mereka hadapi saat itu. Abraham menjadi goyah akan pengharapan terhadap janji Tuhan yang menjadikan bangsa besar. Akan tetapi dalam situasi saat itu, Tuhan tidak tinggal diam. Tuhan memberikan peneguhan di ayat yang keempat, "Tetapi datanglah firman Tuhan kepadanya demikian, orang itu tidak akan menjadi ahli warismu, melainkan anak kandungmu. Dia yang akan menjadi ahli warismu." Ayat yang keenam, "Lalu Abram percaya kepada Tuhan, maka Tuhan memperhitungkan itu sebagai kebenaran." Bapak Ibu, yang menjadi respon Abram adalah dia akhirnya tetap percaya pada janji Allah. Bukankah iman adalah dasar dari pengharapan dan bukti apa yang belum kita lihat? Sama halnya dalam kehidupan kita, Bapak Ibu. Kalau mungkin saat ini kita menghadapi masa sulit, dan sepertinya kenyataan yang kita alami saat ini tidak menunjukkan terwujudnya pengharapan akan Allah terhadap janji-janjinya kepada kehidupan kita. Entah itu menolong, entah itu memelihara, entah itu memimpin keadaan, memulihkan kehidupan kita. Tapi biarlah kita yakin dan tetap memegang janji Allah, bahwa Allah akan memenuhi janjinya dan mewujudkan janji-janjinya dalam kehidupan kita, dan kepercayaan kita sebagai suatu kebenaran. Di sisi lain, Sarah ketika ia menghadapi situasi yang sama, dia
ngerasa juga bahwa dia sepertinya tidak mungkin punya keturunan. Sarai dalam Kejadian pasal yang ke-16 ayat 2 berkata kepada Abram, "Engkau tahu Tuhan tidak memberi aku melahirkan anak. Karena itu baiklah, hampiri hambaku itu, mungkin oleh dia aku memperoleh anak." Dan Abram mendengarkan perkataan Sarai. Bapak Ibu, Sarai tidak sabar menantikan waktunya Tuhan. Ketidaksabaran membawa keputusan atau tindakan yang tidak sesuai dengan Tuhan. Menantikan waktu Tuhan itu membutuhkan kesabaran. Biarlah dalam kehidupan kita, di saat-saat sepertinya kita tidak mungkin harapan itu menjadi kenyataan dalam kita, biarlah kita tetap memegang yang namanya kesabaran. Memegang waktunya Tuhan, biarlah yang akan datang dalam kehidupan kita. Makanya jangan sampai kita salah mengambil keputusan ketika tidak mengalami kesabaran. Bapak Ibu, di masa-masa sulit ini, kita yang pertama, biarlah kita tetap percaya pada janji Tuhan. Dan biarlah kita memiliki kepercayaan itu. Dan ketika kita percaya bahwa kita meyakini janji Tuhan, itu akan dianggap sebagai kebenaran dalam kehidupan kita. Dan kita yakin bahwa Tuhan akan memenuhi janjinya, menggenapkan pengharapan kita pada waktunya. Yang kedua, miliki kesabaran untuk waktunya. Bukankah segala sesuatu indah pada waktunya? Dan bukankah tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menolong kita? Biarlah kita percaya bahwa Tuhan tidak pernah terlambat untuk menolong kita dan memenuhi janji-janji dalam kehidupan kita. Dan itu seharusnya menjadi pegangan kita di saat-saat ini. Biarlah kita tetap kokoh dan kita tidak salah melangkah dalam hidup kita. Tuhan Yesus memberkati.